Selamat malam saudara-saudaraku. Bagaimana kehidupan saudara sampai malam hari ini? Semoga dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebelum kita beristirahat, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami masih hidup sampai malam hari ini. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk tetap bisa melakukan kegiatan sampai pada malam hari ini. Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami ingin menyatukan hati di dalam doa dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 saya bacakan demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu, jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semua. Saudaraku, ada istilah atau kalimat yang sering kita dengar, life is challenge. Dari bangun pagi sampai kita tidur lagi, barangkali hidup kita terus-menerus diuji dengan berbagai tantangan dan godaan. Pertanyaannya, bagaimana kita menghadapi itu semua? Lelah? Ingin menyerah? Atau berani untuk menghadapi? Dalam hidup ini kita mengalami banyak godaan dan cobaan dengan banyak dan berupa-rupa bentuk, tapi isinya sama seperti yang dialami oleh Yesus Kristus, seperti godaan harta kekayaan dalam bentuk jaminan ekonomis, kedudukan dan jabatan, kehormatan, kuasa, dan berbagai jaminan yang bersifat politis, juga kenikmatan dan kesenangan. Kita digoda untuk tidak bekerja tetapi mengharapkan hasil yang tinggi. Menyontek dalam belajar, tergoda untuk mewujudkan kesombongan dan gila hormat, dan karena itu kita menjatuhkan bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Nah, barangkali godaan-godaan itu sering datang ke kita dan memang sulit untuk kita tolak. Kita sering tidak tegas terhadap godaan dan sering berkompromi untuk memaafkan diri kita sendiri karena jatuh dalam godaan-godaan itu. Kemudian kita menikmati godaan itu lagi. Nah, saudaraku, di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga masih dalam pergumulan yang sama. Kita juga ditantang untuk bersikap tegas menghadapi godaan-godaan. Mari kita renungkan apa saja yang menjadi godaan terberat bagi kita selama masa pandemi ini. Tapi kita juga belajar dari Yesus untuk tegas dan dalam cobaan dan godaan.
berani untuk mengatakan tidak atas godaan dan cobaan itu. Jikalau kita mau selamat. Tapi kalau kita tidak mau selamat, silakan kita menikmati godaan-godaan itu. Marilah kita ikut teladan Tuhan untuk tegas di dalam melawan godaan dan pencobaan itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa Prapaskah ini jauhkanlah kami dari godaan-godaan dunia. Namun jikalau godaan itu Engkau izinkan untuk menghampiri kami, tolonglah agar kami senantiasa berpegang teguh untuk tegas melawan godaan itu. Ajarkanlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri kami sendiri. Dan ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan bantuan, rahmat, dan kekuatan dari Allah. Pada malam hari ini kami berdoa bagi banyak orang yang berjuang dengan pergumulan dan rupa-rupa godaan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau berkenan menolong mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah negeri kami Indonesia yang berupaya mengadakan vaksin COVID-19 secara masif bagi seluruh masyarakat. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang karena keterbatasan kesehatan tubuhnya maka tidak bisa mengikuti program vaksin yang diwajibkan oleh pemerintah. Kiranya mereka tetap selamat dari COVID-19 karena kekebalan massal yang terbentuk dari orang-orang yang sudah divaksin. Tuhan, pada malam hari ini kami hendak beristirahat. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu di misteri malam ini. Berilah kepada kami kehidupan dan kesehatan di esok pagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat beristirahat, Tuhan memberkati.